Halo adik-adik, kelas 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel DNR. Dan pada video ini kita akan membahas materi nilai mutlak. Nah, kenapa kalian harus menguasai materi nilai mutlak? Karena kita tahu pasti ini banyak sekali PR yang diberikan oleh guru-guru kita. Dan di ulangan harian PTS sama PAS, ya, kita juga akan ketemu dengan materi ini. Bahkan di level tertinggi kalian di SMA yaitu UTBK SBMPTN, tidak jarang ada soal yang berkaitan dengan nilai mutlak. Nah, oke, mari kita bedah tuntas materi nilai mutlak bersama channel DNR. Kita mulai dari yang namanya definisi, adik-adik. Apa definisi nilai mutlak? Nah, kalian harus kuasai dengan benar definisinya ini agar nantinya kalian betul-betul paham tentang nilai mutlak. Misalkan di sini saya punya mutlak X. Jadi mutlak itu tandanya kayak gini ya. Dibaca ini mutlak X karena dalamnya adalah X. Definisi dari mutlak X adalah kalau misalkan di sini positif, maka hasilnya adalah X sendiri. Maka di sini ditulis syaratnya X-nya positif atau bahkan sama dengan 0. Oke? Dan akan dikasih negatif jika dalamnya atau X-nya kurang dari 0. Nah, kalau kita mau paham tentang nilai mutlak, coba kalian buat kesimpulan dari definisi nilai mutlak ini. Akan bernilai X jika X-nya positif atau 0. Lalu, akan bernilai negatif X jika X-nya kurang dari 0. Nah, coba lihat di sini ya, X-nya kurang dari 0. Berarti kan negatif. X-nya negatif, dikasih negatif. Berarti apa dong? Positif. Maka bisa kalian simpulkan bahwa nilai mutlak hasilnya nanti ya, hasilnya itu tidak pernah negatif. Saya ulangi, nilai mutlak hasilnya tidak pernah negatif. Nah, mana sih N-nya ini? Nah, tidak pernah negatif alias dia akan selalu positif nilainya. Oke, kalau kita sudah buat kesimpulan dari definisi ini adik-adik, ya, maka kalau misalkan nanti ada contoh soal seperti ini. Di sini ya saya kasih contoh. Nah, ini biasanya guru-guru kita di SMA itu memberikan PR. Ya, misalkan saya punya soal nomor 1. Kalau dirasa PR-nya itu kan pasti beranak ya, Dek ya. Ada A, B, C, D gitu ya. Kadang-kadang ada guru kita yang nggak punya perasaan loh, sampai F gitu ya. Atau bahkan sampai H. Wah, itu banyak sekali. Nah, di sini saya akan kasih beberapa contoh sehingga kalian nanti akan paham bahwa nilai mutlak itu hasilnya tidak pernah negatif. Nah, misalkan di sini saya punya mutlak berapa? 3 lah. Ya, mutlak 3. Nah, kalau kita lihat definisinya adik-adik, nih lihat, mutlak X akan bernilai X jika X-nya positif. Artinya gini, kalian cek dulu dalamnya itu positif atau negatif. Ternyata positif, maka ya sudah, hasilnya pasti 3. Ya kan? Tapi kalau misalkan dalamnya itu negatif, contoh negatif 5, ya, maka hasilnya itu gimana? Yang di dalam kamu tulis.
min 5. Lalu dikasih apa di sini tadi? Min. Nah, negatif ketemu negatif, hasilnya berarti apa? Positif. Nah, harapannya nanti bahwa kalau kalian sudah paham materi ini, terus ketemu mutlak min 5, kalian gak usah pakai ini, langsung tulislah 5. Jadi kalau dalamnya negatif, hasilnya itu positif. Ya. Lalu ada soal misalkan gini, dia nggak tunggal, dia punya temen. Contoh, mutlak 3 dikurangi dengan akar 8 misalkan. Nah, terus gimana? Cek dulu dalamnya positif atau negatif. Akar 8 itu 2 koma ya, belum sampai 3 kan? Kalau 3 itu kan akar 9. 3 dikurangi 2 koma, hasilnya kan positif. Kalau positif, kamu tulis sama persis. 3 dikurangi akar 8. Sudah, kayak gitu doang, Kak? Iya, kayak gitu doang. Jadi kita nggak usah pura-pura mikir sesuatu. Beda kalau misalkan ketemu soal seperti ini. Mutlak 6 dikurangi akar 39. Nah, ayo kira-kira dalamnya positif atau negatif? Cek dulu. Akar 39, dia kan 6 koma ya. 6 dikurangi 6 koma, berarti negatif. Kalau negatif gimana? Tulis dulu dalamnya. 6 dikurangi akar 39, lalu dikasih min. Kayak gini doang boleh, Kak? Boleh. Tapi kalau misalkan mau kurungnya dibuang, bisa. Min. Nah, berarti saya dahulukan yang akar 39 ya. Nah, ada pesan di sini nanti deh. Min 6. Oke. Nah, ini. Sehingga kalau misalkan ini kita simpulkan, mutlak 6 dikurangi akar 39, hasilnya negatif. Kalian harus pakai proses ini ya. Tetapi nantinya, kalau kalian sudah paham, kalau kalian sudah mudeng, maka tinggal dibalik. Ya, sehingga gini deh, saya akan kasih tahu. Kalau misalkan nanti kamu ada ulangan harian. Nah, di sini ya. Ulangan harian itu biasanya soalnya itu nggak sama dengan contoh-contoh kayak gini. Terus gimana ulangan hariannya? Nah, salah satu contoh ulangan harian. Oke, ini saya dapatkan waktu saya masih muda dulu ya. Nah, dulu tuh saya dikasih kayak gini. Jadi, mutlak 4 misalkan ya, plus mutlak 3. Min mutlak lagi 2 dikurangi mutlak lagi 7. Wah, mutlaknya sampai 4 kali. Nah, ini cara jawabnya gimana? Ya, oke, mari kita pastikan dulu kalian paham. Kalau dalamnya positif, sudah dia sama. Kalau hasilnya negatif, kalau misalkan dalamnya negatif, kalau dalamnya negatif, maka endingnya kita tinggal nulis 5 atau positifnya. Gitu ya. Oke, kalau dalamnya positif sama, dalamnya negatif jadi positif. Sudah. Jadi langkah pertama kalian cek ini dulu. Oh, ini kan ada ini kan, mutlak 7. Nah, berarti dia jadinya apa dong? Jadinya 7 kan, karena sudah positif ya. Jadi 4 plus mutlak 3 kurangi mutlak 2 min 7 mutlak. Nah, di sini kita punya lagi 2 dikurangi 7. Nah, ini selesaiin dulu. Ya kan? Itu kan hasilnya berapa? Min 5 kan? Nah, sesuai dengan kesepakatan kita tadi, kalau hasilnya min langsung positifin. Berarti 4 plus mutlak 3 min 5 mutlak. Nah, kemudian kita langsung saja ini sama dengan mutlak 4, 3 kurangi 5, min 2.
min 2 dimutlak, ya di plus 2 kan? Nah, sama dengan mutlak 4 plus 2, berarti kan mutlak 6. Hasilnya berapa? Nah, oke. Ya, berarti ulangan harian beres. Namun, nah, ada soal lain misalkan. Ya, kita masih bicara masalah definisi. Ada soal kayak gini misalkan deh. Ya. Oke. Di sini misalkan kita diminta mencari definisinya. Misalkan kayak gini. Definisikan. Ya, definisikan mutlak X kurangi 3. Nah, gimana cara jawabnya? Oke. Cara jawabnya gini. Kalau kita lihat dasarnya tadi, mutlak X sama dengan X jika X-nya lebih dari sama dengan 0. Bernilai min X jika X-nya kurang dari 0. Nah, maka dengan cara yang sama, cara ngerjainnya gini deh. Mutlak X min 3 akan bernilai X min 3. Nah, jika X min 3 lebih dari sama dengan 0. Akan bernilai min, tulis ya, X min 3 jika X-nya kurang dari 0. Tuh. Apakah selesai sampai di sini? Enggak, ini kita harus selesaikan sampai yang ruas kiri itu cuma X deh. Nah, berarti kan min 3 dipindah ke ruas kanan ya. Jadi X lebih dari sama dengan 0 plus 3. Nah, berarti gimana dong? X-nya lebih dari sama dengan 3. Nah, terus yang ini gimana? Oh, ini salah ya. Nah, ini kurang. Ini harusnya X min 3 kurang dari 0. Nah, dengan cara yang sama tadi, berarti X kurang dari 0, ini dipindah jadi plus 3. Berarti apa? X kurang dari 3. Nah, jadi nanti kalau kalian diminta untuk mendefinisikan, oke ya, mendefinisikan, maka caranya seperti ini. Nah, gimana dengan ulangan harian? Oke, kita bahas. Nah, biasanya kalau ulangan harian itu agak keriting ya dek soalnya ya. Oke, nah, misalkan gini, untuk N, bentar, saya ganti warna dulu biar nggak sama. Untuk katakanlah tadi apa, N lebih dari sama dengan 2, bentuk aljabar. Nah, dari mutlak 2 min N adalah, wah, gimana coba kalau kamu ketemu ulangan harian kayak gini? Kok nggak sama kayak contoh? Sama, cuma karena ini ujian atau ulangan ya, maka bentuk soalnya disesuaikan dengan kalian pantas nggak naik level. Oke, yang pertama definisikan dulu bahwa mutlak 2 min N, ayo tadi gimana? Akan bernilai 2 min N jika 2 min N-nya lebih dari sama dengan 0. Akan bernilai min 2 min N jika 2 min N-nya kurang dari 0. Nah, ini kita proses deh. Ya, langsung kita proses ya yang ini ya. Berarti ini kan min N. Ya kan? 2-nya pindah ke sana jadi berapa? Min 2. Nah, ini hati-hati deh ya, karena di sini kan nilainya negatif ya. Ini negatif ya, ini hati-hati. Nah, artinya kan ini nanti apa? Dikali dengan min 1. Nah, dikali dengan negatif 1. Oke. Kalau misalkan dikali dengan negatif 1, gimana dong?
Ini pelajaran waktu kalian masih muda dulu loh. Ya, masih muda. Makanya di sini saya kasih catatan deh. Biar kalian ingat, ini sebenarnya sudah kalian dapatkan waktu masih muda. Kelas 8. Ya, ada catatan. Nah, catatan 1 misalkan ya. Oke. Jadi waktu dulu kalian kelas 8 itu diajari gini deh, ingat nggak? Jika dibagi ya, atau dikali deh dengan bilangan negatif ya, dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaan. Nah, tanda pertidaksamaan itu seperti apa sih? Ada kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan. Nah, ya, itu berubah. Nah, ini harus kalian ingat-ingat terus deh. Ya, karena ini sangat-sangat krusial. Nah, nih, ayo. Ini kan dikali min ya. Kalau dikali min ini N. Ya kan? Kok miring ya dia? Tak lurusin. Nah, ini N. Kalau dikali min ini 2. Karena ini dikali min tandanya seperti ini. Nah, oke. Ayo, sekarang ini berarti kan min N kurang dari min 2. Lalu ini dikali min 1. Ya. Dikali min 1 sehingga ini menjadi apa? N lebih dari 2. Nah, dari sini kita simpulkan untuk N lebih dari sama dengan 2, maka 2 min N itu menjadi apa? Coba lihat, cek. Berarti yang ini kan pakainya, berarti berubah jadi ini. Ya, min 2 min N. Sehingga kalau ditulis N min 2. Nah, gimana adik-adik tentang definisi dari nilai mutlak ini? Bisa paham? Oke. Nah, kalau kalian belum paham, coba diulang-ulang lagi video ini sampai kalian paham. Dan di pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang persamaan nilai mutlak satu variabel. Oke, sekian dari saya DNR. Semoga membantu untuk anak Indonesia suka matematika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.